Israel mengkonfirmasi, pada Jumat, tanggal 24 November tahun 2023, kalau milisi pembebasan Palestina, Hamas sudah menyerahkan 13 sandera Israel di Gaza ke Palang Merah. Anadolu Agency melaporkan, ke-13 sandera itu kini dibawa ke sisi perbatasan Mesir. Para sandera Israel berada di tangan Palang Merah, kata perusahaan penyiaran publik Israel. Para sandera Israel akan dipindahkan dengan helikopter dari Mesir ke Israel. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan, kalau selama pertukaran sandera tersebut, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, akan berada di pusat kendali cabang operasi pasukan pertahanan Israel di Kiryat, Tel Aviv. Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan akan memantau secara ketat pertukaran sandera untuk membawa warga Israel yang telah dibebaskan dari tahanan Hamas kembali ke negaranya, tambah pernyataan itu. Gerakan ini menegaskan komitmennya untuk melaksanakan perjanjian jeda kemanusiaan selama musuh berkomitmen untuk melaksanakannya, kata dia. Hamas juga menyambut kelanjutan upaya baik untuk mengakhiri agresi Zionis terhadap rakyat kami, ditambah dengan pencabutan pengepungan Gaza secara menyeluruh, pertukaran tahanan, penghentian serangan terhadap Masjid Al-Aqsa, dan memungkinkan rakyat kami untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka, hak nasional yang sah untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, kata dia. Haniyeh menyebut, selama periode sebelumnya, baik Mesir dan Qatar melakukan upaya diplomasi yang rajin dan aktif hingga kesepakatan ini tercapai. Dia menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus kepada kedua negara tersebut. Haniyeh menekankan kesiapannya untuk terus bekerja sama dengan kedua negara guna mencapai penghentian komprehensif agresi terhadap Gaza. Sandera yang dibebaskan Hamas terlihat di dalam kendaraan Palang Merah di Mesir sebelum dipindahkan ke Israel pada tanggal 24 November tahun 2023. Juga, memberikan bantuan mendesak kepada warga Palestina di Gaza, dan melindungi rakyat Palestina di Yerusalem dan tepi barat, kata dia. Jeda kemanusiaan selama 4 hari antara tentara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Jumat pagi di seluruh wilayah jalur Gaza, menghentikan sementara serangan untuk pertukaran tahanan dan bantuan. Korban tewas warga Palestina akibat serangan Israel di jalur Gaza telah melonjak menjadi 14.854 orang, kata kantor media pemerintah di daerah kantong yang diblokir tersebut, Kamis. Korbannya termasuk 6.150 anak-anak dan lebih dari 4.000 perempuan, sementara lebih dari 36.000 orang terluka. Katanya, korban tewas resmi di Israel mencapai 1.200 orang. Pertukaran sandera saat gencatan senjata, 50 sandera ditukar 150 warga Palestina yang ditahan Israel. Israel dan Hamas, kedua belah pihak telah meletakkan senjata mereka sebagai bagian dari gencatan senjata selama 4 hari. Rincian kesepakatan pertukaran sandera antara Israel-Hamas, dan bagaimana hal itu akan dilaksanakan. Israel dan Hamas menyetujui gencatan senjata selama 4 hari. Sehingga 50 sandera dapat dibebaskan dengan ditukar dengan 150 warga Palestina yang ditahan Israel. Israel dan Hamas memulai gencatan senjata selama 4 hari pada Jumat pagi, tanggal 24 November, dan gelombang pertama sandera Israel dibebaskan pada hari itu juga, kata mediator di Qatar. Terobosan gencatan senjata, yang difasilitasi oleh Qatar dengan bantuan Mesir dan Amerika Serikat, sedianya akan berlaku pada hari Kamis. Tetapi ditunda karena adanya hambatan pada menit-menit terakhir. Inilah yang perlu Anda ketahui tentang kesepakatan gencatan senjata yang berlaku setelah 7 minggu pertempuran. Rincian kesepakatan berdasarkan kesepakatan Israel-Hamas, kedua belah pihak menyetujui gencatan senjata selama 4 hari. Sehingga 50 perempuan dan anak-anak di bawah usia 19 tahun yang disandera dapat dibebaskan akan ditukar dengan 150 perempuan dan remaja Palestina yang ditahan Israel. Ke-50 sandera tersebut, di antara sekitar 240 sandera yang disandera oleh Hamas dalam serangan pada tanggal 7 Oktober. Diperkirakan akan dibebaskan secara bertahap, mungkin sekitar selusin dalam sehari, selama gencatan senjata yang berlangsung selama 4 hari. Mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut menggambarkan penghentian permusuhan sebagai jeda kemanusiaan.
Jeda akan diperpanjang 1 hari untuk setiap tambahan 10 sandera yang dibebaskan, kata Israel dalam sebuah pernyataan. Hamas mengatakan Israel telah setuju untuk menghentikan lalu lintas udara di utara Gaza mulai pukul 10 waktu setempat hingga pukul 16 setiap hari selama gencatan senjata. Dan menghentikan semua lalu lintas udara di selatan selama seluruh periode. Kelompok tersebut mengatakan Israel setuju untuk tidak menyerang atau menangkap siapapun di Gaza, dan orang-orang dapat bergerak bebas di sepanjang Jalan Salah al-Din, jalan utama di mana banyak warga Palestina meninggalkan Gaza Utara tempat Israel melancarkan invasi darat. Kepala Perunding Qatar dalam perundingan gencatan senjata, Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri Mohammed Al-Hulaifi, mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan itu, tidak akan ada serangan apapun. Tidak ada gerakan militer, tidak ada ekspansi, tidak ada apa-apa. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas dimulai pada hari Jumat pukul 7 pagi waktu setempat atau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan gelombang pertama sandera akan dibebaskan pada pukul 4 sore atau pukul 21 waktu Indonesia Barat, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar. Juru bicara tersebut mengatakan daftar semua warga sipil yang akan dibebaskan dari Gaza telah disepakati. Dan mengatakan Qatar berharap untuk merundingkan perjanjian berikutnya untuk membebaskan sandera tambahan dari Gaza pada hari keempat gencatan senjata. Sayap bersenjata Hamas mengkonfirmasi waktu mulainya pada pukul 5 GMT. Caranya bagaimana? Komite Palang Merah Internasional, ICRC, akan bekerja di Gaza untuk memfasilitasi pembebasan para sandera, kata Qatar. Para sandera diperkirakan akan diangkut melalui Mesir, satu-satunya negara selain Israel yang berbagi perbatasan dengan Gaza. Selama gencatan senjata, truk-truk yang memuat bantuan dan bahan bakar diperkirakan akan menyeberang ke Gaza, di mana 2,3 juta orang telah kehabisan makanan dan banyak rumah sakit yang tutup karena tidak lagi memiliki bahan bakar untuk generator mereka. Sayap bersenjata Hamas mengatakan pada hari Kamis bahwa 200 truk bantuan dan 4 truk bahan bakar akan memasuki Gaza setiap hari. Sebuah ruang operasi di Doha akan memantau gencatan senjata dan pembebasan sandera dan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Israel, kantor politik Hamas di Doha dan ICRC, kata Kementerian Luar Negeri Qatar. Siapa saja sandera yang dibebaskan, kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Israel telah menerima daftar awal sandera yang akan dibebaskan dari Gaza. Di antara 50 perempuan dan anak-anak di bawah usia 19 tahun yang dibebaskan oleh Hamas adalah 3 warga negara Amerika Serikat, menurut seorang pejabat AS. Selain warga sipil dan tentara Israel yang disandera pada tanggal 7 Oktober, lebih dari setengah dari sekitar 240 sandera adalah warga asing dan berkewarganegaraan ganda dari sekitar 40 negara. Termasuk Argentina, Inggris, Chili, Perancis, Jerman, Portugal, Spanyol, Thailand, dan Amerika Serikat, pemerintah Israel telah berkata. Tidak semua sandera yang disandera pada tanggal 7 Oktober ditahan oleh pejuang Hamas. Siapa saja warga Palestina yang dibebaskan dan mengapa mereka ditangkap? Israel telah memberikan daftar sekitar 300 tahanan Palestina yang mungkin akan dibebaskan, 2 kali lipat jumlah perempuan dan anak di bawah umur yang telah disetujui untuk dibebaskan pada awalnya, dan memperkirakan lebih dari 50 sandera akan dibebaskan berdasarkan kesepakatan tersebut. Masyarakat tahanan Palestina mengatakan bahwa pada hari Rabu, 7.200 warga Palestina tahanan ditahan oleh Israel, di antaranya 88 wanita dan 250 anak-anak berusia 17 tahun ke bawah. Kebanyakan dari 300 orang tersebut berasal dari tepi barat dan Yerusalem yang diduduki Israel dan ditahan karena berbagai insiden. Tidak ada di antara warga Palestina yang ditahan itu yang dituduh melakukan pembunuhan. Banyak dari mereka ditahan secara administratif, artinya mereka ditahan tanpa diadili terlebih dahulu. Para tahanan yang dibebaskan dapat dibawa dengan bus ke markas besar Kepresidenan Otoritas Palestina terlebih dahulu seperti pada pembebasan sebelumnya. Meskipun Presiden Palestina Mahmud Abbas tidak berperan dalam perundingan gencatan senjata ini, kata seorang pejabat Palestina. Siapa yang melakukan negosiasi pertukaran sandera ini? Qatar memainkan peran mediasi utama,
Hamas memiliki kantor politik di Doha dan pemerintah Qatar menjaga saluran komunikasi tetap terbuka dengan Israel. Meskipun tidak seperti beberapa negara Teluk Arab lainnya, Hamas belum menormalisasi hubungan dengan Israel. AS juga memainkan peran penting, dengan Presiden AS Joe Biden mengadakan panggilan telepon dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan Netanyahu pada minggu-minggu menjelang perjanjian tersebut. Mesir, negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel dan telah lama memainkan peran mediasi selama beberapa dekade konflik Israel-Palestina, juga terlibat. Kenapa negosiasi berlangsung alot? Kesepakatan itu diumumkan 46 hari setelah dimulainya perang, salah satu konflik paling sengit yang pernah terjadi antara kedua belah pihak. Pejuang Hamas menewaskan 1.200 orang ketika mereka melancarkan serangan terhadap Israel, yang merupakan jumlah korban terbesar dalam satu hari di wilayah Israel sejak berdirinya Hamas pada tahun 1948. Sedangkan di pihak Palestina, lebih dari 14.000 orang telah tewas dalam serangan udara dan serangan darat Israel sejak saat itu. Angka ini merupakan jumlah korban terbanyak dalam sejarah Israel, jauh lebih banyak dari jumlah korban perang yang terjadi sebelumnya. Di tengah pertempuran sengit tersebut, banyaknya sandera bahkan menjadi penengah dalam kesepakatan sementara seperti ini, jauh lebih menantang dibandingkan konflik-konflik sebelumnya. Negosiasi awal untuk mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas, keduanya musuh bebuyutan, dimulai beberapa hari setelah serangan tanggal 7 Oktober namun kemajuannya lambat. Hal ini sebagian disebabkan karena komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai harus melalui Doha atau Kairo dan kembali lagi untuk menyelesaikan setiap detail, seperti mendapatkan daftar lengkap dari Hamas agar mereka dapat dibebaskan, kata para pejabat Amerika Serikat. Meski sudah ada kesepakatan, gencatan senjata hanya bersifat sementara. Hamas mengatakan selama gencatan senjata, mereka tetap siap untuk mengambil tindakan. Israel mengatakan konflik akan terus berlanjut sampai semua sandera dibebaskan dan Hamas dilenyapkan. Pada tahun 2014, ketika Israel terakhir kali melancarkan invasi darat besar-besaran di Gaza, dibutuhkan waktu 49 hari bagi kedua belah pihak untuk menerapkan kesepakatan gencatan senjata. Namun hal itu membuat pertempuran besar berakhir selama beberapa tahun. Beberapa sandera dibebaskan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Gencatan senjata Israel Hamas telah dimulai. Beberapa sandera di Gaza dibebaskan pada pagi hari. Gencatan senjata Israel Hamas telah dimulai. Beberapa sandera yang ditahan tanggal 7 Oktober di Gaza dibebaskan pagi hari. Israel dan Hamas, kedua belah pihak telah meletakkan senjata mereka sebagai bagian dari jeda sementara pertempuran selama 4 hari. Gencatan senjata yang dinegosiasikan kini berlaku antara Hamas dan Israel setelah hampir 2 bulan pemboman dan pertempuran di Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Israel dan Hamas mengkonfirmasi pada hari Kamis bahwa gencatan senjata sementara akan dimulai pada hari Jumat pagi pukul 7 pagi waktu setempat atau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Siapa yang melakukan negosiasi pertukaran sandera ini? Qatar memainkan peran mediasi utama. Hamas memiliki kantor politik di Doha dan pemerintah Qatar menjaga saluran komunikasi tetap terbuka dengan Israel. Meskipun tidak seperti beberapa negara Teluk Arab lainnya, Hamas belum menormalisasi hubungan dengan Israel. AS juga memainkan peran penting, dengan Presiden AS Joe Biden mengadakan panggilan telepon dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan Netanyahu pada minggu-minggu menjelang perjanjian tersebut. Mesir, negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel dan telah lama memainkan peran mediasi selama beberapa dekade konflik Israel-Palestina, juga terlibat. Kenapa negosiasi berlangsung alot? Kesepakatan itu diumumkan 46 hari setelah dimulainya perang, salah satu konflik paling sengit yang pernah terjadi antara kedua belah pihak. Pejuang Hamas menewaskan 1.200 orang ketika mereka melancarkan serangan terhadap Israel, yang merupakan jumlah korban terbesar dalam satu hari di wilayah Israel sejak berdirinya Hamas pada tahun 1948. Sedangkan di pihak Palestina, lebih dari 14.000 orang telah tewas dalam serangan udara dan serangan darat Israel sejak saat itu. Angka ini merupakan jumlah korban terbanyak dalam sejarah Israel, jauh lebih banyak dari jumlah korban perang yang terjadi sebelumnya.
Di tengah pertempuran sengit tersebut, banyaknya sandera bahkan menjadi penengah dalam kesepakatan sementara seperti ini, jauh lebih menantang dibandingkan konflik-konflik sebelumnya. Negosiasi awal untuk mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas, keduanya musuh bebuyutan, dimulai beberapa hari setelah serangan tanggal 7 Oktober namun kemajuannya lambat. Hal ini sebagian disebabkan karena komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai harus melalui Doha atau Kairo dan kembali lagi untuk menyelesaikan setiap detail, seperti mendapatkan daftar lengkap dari Hamas agar mereka dapat dibebaskan, kata para pejabat Amerika Serikat. Meski sudah ada kesepakatan, gencatan senjata hanya bersifat sementara. Hamas mengatakan selama gencatan senjata, mereka tetap siap untuk mengambil tindakan. Israel mengatakan konflik akan terus berlanjut sampai semua sandera dibebaskan dan Hamas dilenyapkan. Pada tahun 2014, ketika Israel terakhir kali melancarkan invasi darat besar-besaran di Gaza, dibutuhkan waktu 49 hari bagi kedua belah pihak untuk menerapkan kesepakatan gencatan senjata. Namun hal itu membuat pertempuran besar berakhir selama beberapa tahun. Beberapa sandera dibebaskan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Gencatan senjata Israel Hamas telah dimulai. Beberapa sandera di Gaza dibebaskan pada pagi hari. Gencatan senjata Israel Hamas telah dimulai. Beberapa sandera yang ditahan tanggal 7 Oktober di Gaza dibebaskan pagi hari. Israel dan Hamas, kedua belah pihak telah meletakkan senjata mereka sebagai bagian dari jeda sementara pertempuran selama 4 hari. Gencatan senjata yang dinegosiasikan kini berlaku antara Hamas dan Israel setelah hampir 2 bulan pemboman dan pertempuran di Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Israel dan Hamas mengkonfirmasi pada hari Kamis bahwa gencatan senjata sementara akan dimulai pada hari Jumat pagi pukul 7 pagi waktu setempat atau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Langkah pertama sebelum pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina antara kedua belah pihak dapat dimulai. Gencatan senjata, yang disetujui untuk berlangsung selama 4 hari dengan opsi untuk memperpanjang pembebasan sandera lebih banyak. Berarti Israel akan menghentikan serangan daratnya di jalur Gaza sementara Hamas juga berhenti menembakkan rudal ke Israel dan membebaskan sekitar 50 dari 240 sandera. Mereka diculik di Israel saat tanggal 7 Oktober. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 150 tahanan Palestina yang saat ini ditahan di penjara-penjaranya. Pembebasan sandera akan dimulai Jumat pukul 4 sore waktu setempat atau pukul 21 waktu Indonesia Barat, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kesepakatan itu dibuat setelah negosiasi selama berminggu-minggu dan melibatkan AS dan Qatar yang bertindak sebagai perantara. Pembicaraan mengenai perjanjian gencatan senjata bagi para sandera dimulai kurang dari seminggu setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober di Israel Selatan, menurut seorang pejabat AS yang menjelaskan kepada wartawan mengenai rinciannya pada hari Selasa. Diskusi tersebut awalnya diselenggarakan oleh pemerintah Qatar, yang memiliki ikatan unik dengan para pemain kuncinya. Qatar adalah rumah bagi pangkalan militer utama AS serta kepemimpinan politik Hamas. Untuk menghindari kebocoran dan menetapkan parameter kesepakatan, sebuah sel rahasia dibentuk yang beranggotakan, di pihak AS, penasihat Timur Tengah Gedung Putih Brett McGurk dan pejabat senior Dewan Keamanan Nasional Yoshua Geltzer. Direktur CIA William Burns, Kepala Intelijen Israel David Barnea, dan para pemimpin senior Hamas, Qatar dan Mesir juga terlibat dalam negosiasi tersebut. Presiden Joe Biden terlibat secara langsung. Selama proses tersebut, dimulai dengan panggilan telepon pada tanggal 13 Oktober dengan keluarga para sandera Amerika yang digambarkan oleh pejabat AS sebagai salah satu hal paling menyedihkan yang pernah dia alami. Pembebasan 2 sandera pada akhir Oktober dipandang sebagai proses percontohan, kata pejabat itu, untuk menguji itikat baik Hamas dan kemampuan untuk memindahkan para tawanan dengan aman.